Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul hayat, nikmat kehidupan, nikmat waktu, nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan waktu dan umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, maka manusia berarti masih memiliki modal yang dia bisa kelola dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu tidak boleh disia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sangat masyhur, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering tertipu dengannya. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dua nikmat ini rata-rata disadari di saat manusia itu kehilangan dari dua nikmat tersebut. Saat sakit barulah manusia sadar betapa nikmatnya kesehatan. Saat kemudian tidak lagi memiliki waktu, barulah manusia sadar bahwa ternyata waktu itu sangatlah berharga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab 1445 Hijriah, yang artinya satu bulan ke depan, satu bulan lebih, insyaallah taala kita akan memasuki bulan yang begitu istimewa yang disebut oleh para ulama Syahrul Quran, yang bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka alangkah baiknya sebagai seorang muslim kita mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut datangnya bulan yang istimewa tersebut. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit ya kita saling mengingatkan tentang hal-hal apa saja yang semestinya dipersiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ramadan dalam satu tahun kesempatannya hanya satu kali saja. Dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah kepada kita hanya satu bulan saja. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kedatangannya dirindukan, kedatangannya dinanti-nanti. Bagi seorang muslim menyambut Ramadan
bukanlah sekedar sambutan biasa, namun sambutan yang penuh dengan makna, sehingga dia mempersiapkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita akan mengingatkan kembali apa yang semestinya kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Kenapa pembahasan seperti ini semestinya diulang-ulang dan diingatkan? Karena manusia itu punya sifat lalai, yang setiap hari diingatkan saja, terkadang kita lupa, terkadang kita lengah, begitu ya. Apalagi yang datangnya cuma 1 tahun sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula Rasulnya sering mengingatkan bahwa kebanyakan manusia itu memang lalai. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di surat Yunus ayat 92. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun." Kata Allah, sesungguhnya kebanyakan manusia itu benar-benar lalai, benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Mereka lalai dari ayat-ayat kami. Kebanyakan manusia seperti itu. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Maka para ulama pun mengingatkan, ya, di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan di dalam satu maqalatnya, wa man ta'ammala hala hadzal khalqi wajadahum kullahum illa aqallal qalil mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillah ta'ala. Beliau menyampaikan, dan barang siapa yang memperhatikan keadaan manusia, maka dia akan dapatkan bahwasanya mereka seluruhnya kecuali sedikit saja merupakan golongan orang-orang yang hatinya sering lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbukti wattaba'u ahwa'ahum, ya, dari kondisi mereka yang sering mengikuti hawa nafsu. Wasarat umuruhum wa masalihuhum furqa, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, urusan-urusan dan kepentingan mereka itu terabaikan. Banyak para jamaah yang dirahmati Allah, terlebih di masa-masa ini, orang-orang yang sibuk dengan segala sesuatu yang tidak manfaat dan maslahat. Bahkan untuk dunia mereka ada manfaat. Kewajibannya, amal-amal yang penting di dalam kehidupannya sering terabaikan. Beliau kemudian menyampaikan, aifaratu fima yanfa'uhum wa ya'udu bisalahihim washtaghalu bima la yanfa'uhum bal ya'udu bi dhararihim ajilan wa ajilan. Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka mengikuti hawa nafsunya sehingga urusan-urusan dan kepentingan mereka itu terabaikan, yakni mereka kurang perhatian terhadap hal-hal yang mendatangkan manfaat dan membawa kemaslahatan baginya, sedangkan mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang sama sekali tidak manfaat bagi mereka, bahkan justru mendatangkan malapetaka bagi mereka, baik sekarang ataupun yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan kita berdekatan dengan masa-masa hiruk pikuknya politik, begitu ya. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin banyak yang terlalaikan, ya, tiba-tiba sudah Ramadan tanpa ada persiapan sama sekali. Ini tentu kondisi yang sangat berbahaya. Kalau ibaratkan perlombaan, orang itu yang ikut perlombaan antara yang persiapan dengan yang tidak persiapan tentu kan berbeda, ya kan? Kalau kemudian Ramadan itu, ya, kita anggap sebagai ajang perlombaan, karena memang bagi seorang muslim
Hidup ini dari awal sampai akhirnya perlombaan. Kita disuruh berpacu, disuruh berlomba. Setiap saat, setiap hari. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Apalagi kemudian perlombaan yang disebut dengan perlombaan meraih derajat takwa di bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara orang yang punya persiapan matang ya dengan yang persiapannya setengah matang, apalagi dengan yang tidak punya persiapan sama sekali, tentu akan sangat berbeda kondisi. Dan ini mesti kita sampaikan, mesti kita ulang-ulang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kita sering diingatkan saja, kadang masih lengah. Bagaimana lagi kalau kita tidak pernah mendengarkan peringatan? Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, fenomena yang sering kita saksikan bersama di bulan Ramadan. Ya, bagaimana antusias sebagian kaum muslimin terhadap bulan Ramadan begitu luar biasa. Namun ternyata semangat mereka itu semangat yang tidak konsisten. Begitu kan? Ini bisa nampak ya pada geliat mereka yang ternyata tidak bisa bertahan. Kadang bertahannya cuma 1 minggu. Sudah masuk malam ke-8, suasana dan kondisi masjid sudah mulai berubah lagi. Begitu ya. Jangan bicara di 10 terakhir Ramadan. Ya, terkadang sebelum pertengahan saja. Sebelum pertengahan Ramadan suasananya sudah berubah. Kalau di awal-awal kita saksikan bersama ya bagaimana antusias yang begitu besar. Masjid kadang pasang taruh begitu ya, kayak orang mau hajatan. Saking banyaknya jamaah membludak. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Itu ibaratkan orang yang tidak pernah main badminton tiba-tiba sekali main 3 jam gitu ya. Mungkin bisa ya, tapi setelah itu dia sakit ya, mainnya cuma 3 jam, sakitnya 3 minggu begitu kan. Akhirnya tumbang di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak punya persiapan. Tidak ada persiapan, tidak ada latihan ya. Kalau orang mau olahraga itu dia nggak punya pemanasan. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama kita salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu sering mewanti-wanti kaum muslimin ya supaya Ramadan yang istimewa itu dipersiapkan dengan persiapan-persiapan yang istimewa. Bahkan kalau kita mau merunut apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, mereka punya persiapan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi hitungannya Pak, kalau kita persiapan Ramadan itu dari bulan Rajab, ini terlambat. Hitungannya, kalau standar ukurannya adalah standar ukuran semangatnya orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum kedatangannya. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan, bulan apa itu? Bulan apa? 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa? Ya pokoknya 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa itu? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Berarti startnya sudah mulai dari Rabiul Awal. Masya Allah. Rabiul Awal sudah start persiapan. Minim-minimnya dengan doa. Begitu kan yang disebutkan oleh tabi'in. Ya, seorang tabi'in, para jamaah yang dirahmati Allah, yang bernama Mu'alla bin Fadl rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka itu para jamaah
orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Apa doa mereka? Mereka berdoa meminta kepada Allah disampaikan ke bulan Ramadan. Coba di antara kita siapa yang sampai hari ini di antara rentetan doa kita nggak ada doa ini? Ya Allah, sampaikan usia saya ke bulan Ramadan. Ada yang sedang berdoa begitu, Pak? Atau terlalu pede masih akan hidup di bulan Ramadan? Ini orang-orang soleh di masa dahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah minta an yuballighahum Ramadan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Kalau selesai dari bulan Ramadan, wa yadunahu sittata ashhurin an yataqabbala minhu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang mereka kerjakan secara khusus di bulan Ramadan benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 tahun itu mereka bagi 2. Ya, dalam masalah ini 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta kepada Allah supaya amalnya diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka mengganti doanya supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia mereka ke bulan Ramadan. Masya Allah. Ini bukti keseriusan mereka, kesungguhan mereka, dan betapa mereka itu sangat merindukan bulan Ramadan. Mereka begitu erat dengan bulan Ramadan seakan tidak pernah terpisahkan. Maka ya dicontohkan di antara kalimat doa yang bisa kita persembahkan kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan sampaikanlah Ramadan kepada diriku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amal dariku. Nah, ini membuktikan kepada kita semua bagaimana keseriusan dan kesungguhan orang-orang soleh terdahulu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tabrani, beliau juga mengingatkan kita semua. Kata Nabi, if'alul khaira dahrakum. If'alul khaira dahrakum. Kerjakanlah kebaikan sepanjang masa kalian. Wa ta'arradu linafahati rahmatillah. Dan pasanglah, posisikan diri kalian untuk mendapatkan nafahat, untuk mendapatkan gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillah nafahatun min rahmatih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki gelombang rahmat, yusibu biha man yasha'u min ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelombang rahmat tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya dari para hamba-Nya. Hadis ini, para jamaah dirahmati Allah, mengingatkan kita bahwa berbuat kebaikan itu sepanjang masa. Saat kita dipastikan sebagai orang yang akil balik, maka saat itu pula lah manusia seharusnya berpacu dengan kebaikannya. Terus dia berusaha melakukan kebaikan sepanjang usianya. Namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beberapa tempat, beberapa waktu, beberapa kondisi yang jika dimaksimalkan oleh seorang hamba,
maka dia akan mendapatkan gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah. Nah, di antara waktu yang Allah istimewakan, ini pernah kita singgung di kesempatan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi kita dari 12 bulan itu 5 bulan. 4 bulannya disebut bulan suci, yakni Ashhurul Hurum, mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yakni bulan Rajab. Kemudian satu lagi para jemaah yang dirahmati Allah adalah bulan Ramadan. Di bulan-bulan istimewa inilah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan gelombang rahmatnya untuk para hambanya. Maka Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, bahkan Allah mencurahkan gelombang rahmat yang sangat-sangat besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Pasangkan diri kita ini, posisikan diri kita ini untuk layak mendapatkan gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini gelombang rahmat Allah akan datang. Maka kita mesti punya jiwa yang sangat besar untuk kemudian bisa menampung gelombang rahmat itu dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak punya persiapan, tidak memposisikan diri, tidak memasang jiwa raga kita untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka tentu ini kerugian yang sangat besar. Istilah orang, ini ada lahan basah. Kalau kita nggak dapat untung di lahan basah, kan rugi sekali. Rugi sekali para jemaah yang dirahmati Allah. Yang kesempatannya hanya setahun sekali. Tidak ada jaminan, bahkan yang akan kita hadapi saja tidak ada jaminan kita masih bisa mendapatkannya. Bagaimana dengan Ramadan tahun berikutnya, Ramadan di tahun berikutnya? Sehingga para jemaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin dia akan selalu berusaha ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita ringkas saja para jemaah yang dirahmati Allah, inti dari istiqdad li syahri Ramadan, persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan, ya, poin apapun yang disampaikan dalam pembahasan ini kembalinya kepada 2 poin. Imma dia persiapan yang sifatnya persiapan lahiriah, kemudian ada persiapan yang sifatnya persiapan maknawiyah. Dari 2 persiapan ini tentu yang harus kita fokuskan adalah persiapan maknawiyah. Persiapan maknawiyah. Karena kalau persiapan lahiriah mungkin banyak yang sudah melakukannya. Namun persiapan secara maknawiyah inilah yang seharusnya lebih kita fokuskan. Apa itu persiapan maknawiyah? Yang pertama di antaranya para jamaah, bagaimana kita mempersiapkan jiwa kita, hati kita supaya lapang menerima kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi hati kita harus ridho, hati kita harus lapang, penuh dengan keimanan dan keridhaan menerima kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Artinya ini perkara mendasar di dalam agama. Kalau kemudian kita tidak menerima dengan lapang dada, tidak menerima dengan hati yang penuh dengan keimanan dan keridhaan, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan kualitas Ramadan. Sebagian orang para jamaah ketika mau datang Ramadan sumpek hatinya. Kenapa?
Karena bagi dia Ramadan itu ibaratkan penjara. Wah, saya kalau Ramadan tidak bebas lagi. Saya kalau Ramadan biasanya sepi orderan. Kalau Ramadan berarti saya tidak bisa jualan. Dia sempit hatinya, mengkerut hatinya, sempit hatinya, seolah-olah dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini gambaran bahwa imannya bermasalah. Karena di dalam Al-Qur'an orang yang kemudian diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang punya iman. Yang Allah Subhanahu wa taala seru adalah mereka yang punya iman. Artinya persiapan iman ini persiapan mendasar. Iman harus ada di dalam hati kita. Karena iman inilah yang mendorong kita untuk ridha, untuk taslim, untuk menerima sepenuh hati kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jangan seperti sebagian orang yang menganggap Ramadan itu musibah bagi dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan maknawiyah yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, menjaga keikhlasan dan terus melatih keikhlasan, memperbaiki niat, memperkuat azam ya di dalam melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Nah, ini keikhlasan ini harus terus dilatih. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu termasuk ibadah yang menuntut kita untuk benar-benar bisa ikhlas. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, keikhlasan di dalam ibadah puasa sering disandingkan ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang fadilah-fadilah puasa. Jadi dalam beberapa redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan man shoma Ramadana, di satu redaksi man qama Ramadana, jadi satu redaksi man qama Lailatul Qadri. Ya, kesananya sama semua, imanan wahtisaban, dengan dasar keimanan dan mengharap pahala hanya di sisi Allah, maka barulah kemudian menghasilkan fadilahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata catatannya di situ adalah imanan wahtisaban. Iman, dasar iman ini pondasi pertamanya, kemudian ihtisab. Ihtisab itulah keikhlasan. Kita hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah puasa dengan iman dan keikhlasan. Kalau tidak ada ini, para jamaah dirahmati Allah, tidak manfaat puasa kita. Banyak orang rajin puasa tapi ingin dapat pahala dunia. Ada orang rajin puasa tapi niatnya pengen langsing, misalnya, gitu ya. Ada orang pengen puasa tapi dia sedang tirakat. Kenapa? Pengen dapat kursi, gitu. Pengen dapat pangkat, jabatan, kedudukan. Jadi dia rajin puasa. Nah, ini niatan-niatan yang bercampur, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah merusak kualitas daripada ibadah puasa tersebut, mengurangi kadar pahalanya, bahkan bisa saja membatalkan, menghanguskan pahala daripada ibadah puasa. Maka imanan wahtisaban ini sering diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentunya harus dilatih dari semenjak sekarang. Maka persiapan yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini sekarang masih Rajab, nanti masuk bulan Sya'ban. Salah satu yang banyak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa sunnah. Ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah
radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya, seorang yang sangat dekat dengan Nabi, sangat paham bagaimana keseharian Rasulullah di dalam rumahnya. Ibunda Aisyah menyatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, sempurna sebulan penuh, kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat beliau memperbanyak puasa di satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, kata para ulama, banyaknya Rasulullah menggunakan hari-hari di bulan Sya'ban untuk berpuasa ini sebagai muqaddimah, bisa dikatakan qobliyah Ramadan, ya, sebagai pembukaan untuk beliau mempersiapkan, ya, jiwa raganya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini pada dasarnya hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada seorang muslim sepanjang tahun dia tidak pernah puasa kecuali puasa Ramadan saja, pada dasarnya dia sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Namun kita selalu didorong untuk melakukan amal-amal yang sunnah sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari amal-amal yang wajib. Nah, termasuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena tentu nanti akan berbeda kondisinya. Bayangkan orang yang tidak pernah puasa sepanjang tahun, tiba-tiba 11 bulan tidak pernah puasa, datang Ramadan. Kira-kira kaget nggak Pak? Kaget nggak kira-kira fisik kita? Tiba-tiba datang Ramadan kita langsung puasa, bahkan langsung full 1 bulan. Padahal 11 bulan sebelumnya nggak pernah puasa. Coba bedakan orang yang seperti itu dengan orang yang, Masya Allah para jamaah, setidak-tidaknya 10 bulan full mungkin dia nggak pernah puasa sunnah, tapi ketika datang bulan Sya'ban, dia usahakan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini nanti akan berbeda kondisinya. Apalagi Masya Allah, mungkin sebagian kita terbiasa dengan puasa sunnah Daud, sehari puasa, sehari tidak. Mungkin di antara kita ada yang terbiasa, ya, tiap bulannya 3 hari puasa ayyam al-bid, ya, hari-hari putih. Mungkin di antara kita ada yang terbiasa puasa Senin dan Kamis. Ini Masya Allah, ini kondisinya akan sangat berbeda dengan orang yang sama sekali tidak pernah puasa sepanjang tahun di 11 bulan. Dia hanya puasa di bulan Ramadan. Akan berbeda kondisi. Baik para jamaah, makanya coba kita perhatikan, banyak orang yang tidak punya persiapan, yang akhirnya tidak punya kesiapan. Di bulan Ramadan mereka tidak puasa. Ada Pak? Orang di sekitar kita yang ketika datang Ramadan hari-hari, ya, hari-hari itu, ya, tidak peduli lu gue. Ya. Saya pengennya nggak puasa, ya sudah, dia nggak puasa, gitu ya. Kalau hari pertama, hari kedua itu biasanya aman. Nah, saat ini hari ketiga itu sudah mulai pada berani, buka-buka warung, begitu ya, walaupun ditutup-tutup, tapi kan kakinya kelihatan gelantungan. Yang tidak napak bumi itu apa namanya? Setan, kan begitu ya. Itu setan-setan bangsa manusia. Baik para jamaah dirahmati Allah, mereka bukan orang sakit, mereka bukan musafir, mereka bukan orang head, mereka bukan orang gila, mereka bukan orang yang punya uzur untuk meninggalkan puasa Ramadan. Buktinya mereka bekerja, begitu. Selesaikan bekerjanya berat. Beda dengan orang di kantoran cuma duduk di depan laptop, ruangan ber-AC. Saya kerja keras. Barakallahu fikum, para jamaah dirahmati Allah.
Nah itu kan dari intinya kita katakan Anda itu sudah punya persiapan. Kalau Anda punya persiapan, insya Allah Anda punya kesiapan ya untuk menerima kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya para jemaah, ini yang kita maksudkan. Kenapa penting persiapan itu? Masya Allah para jemaah dirahmati Allah. Ada sebagian orang punya persiapan itu luar biasa. Pokoknya Ramadan full di tanah suci. Dia persiapkan itu semenjak dari bulan Syawal. Ya, ketika selesai Ramadan dia sudah nabung di bulan Syawal untuk apa? Untuk bisa ya mendapatkan Ramadan full di tanah suci. Ya bisa itikaf di Masjidil Haram. Dan ternyata bisa. Allah mudahkan. Kenapa? Dengan kesungguhan, dengan doa, dengan ikhtiar yang maksimal. Dan ternyata bisa. Dia bisa full Ramadan di tanah suci. Ya kita tarawih di masjid biasa, dia tarawihnya di Masjidil Haram. Begitu kan? Kita itikaf di masjid biasa, dia itikafnya di Masjidil Haram. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan, alasannya begitu banyak, dan alasan itu dibuat-buat, maka sejatinya Anda itu orang yang tidak siap, sehingga tidak punya kesiapan. Coba kalau dipersiapkan dari awal, bisa para jamaah. Ada orang 11 bulan, Masya Allah, banting tulang cari nafkah, bekerja. Kalau dia punya persiapan yang matang untuk Ramadan, ya Allah Ramadan saya pengen cuti, pengen fokus ibadah, begitu. Dia punya bekal, Masya Allah, dia persiapkan 11 bulan sebelumnya. Nah, ini orang yang sungguh-sungguh punya persiapan. Maka datang Ramadan dia kasih ke isinya. Ini Ramadan kita nggak akan ngapa-ngapain. Ini ada 30 juta. Khusus Ramadan buat kebutuhan rumah. Nanti 30 juta lagi khusus untuk infaknya. Begitu, saya tidak akan bekerja, saya akan cuti 1 bulan ini. Ya full beribadah. Ya dia bisa membersamai anak istrinya. Ya, dia bisa tercukupi kebutuhan dunianya. Orang-orang pada sibuk kerja, pada sibuk yang memburu THR, dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi sesuai dengan persiapan masing-masing. Dan itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapan iman, persiapan keikhlasan ini akan meluaskan jiwa dan raga kita untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian berpuasa di bulan Sya'ban juga demikian. Ini menjadi mukaddimah yang baik. Dan ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariat kita. Ya, karena ibadah-ibadah yang sunnah itu memiliki fungsi untuk melengkapi, menyempurnakan, menambal yang bolong-bolong yang terjadi pada amal-amal yang wajib. Kita paham dengan segala keterbatasan dan kekurangan diri kita masing-masing. Tentu ada banyak cacat mungkin pada ibadah puasa Ramadan kita. Nah, kalau kita punya ibadah puasa di bulan Sya'ban, apalagi kemudian kita teruskan dengan puasa ba'diyahnya 6 hari di bulan Syawal, semoga itu menjadi penutup dan penyempurna serta penambal bolong-bolong yang ada di dalam puasa Ramadan. Tentu bolong-bolong yang dimaksud bukan berarti kita meninggalkan yang wajib, tapi hal-hal yang kemudian bisa mengurangi kadar pahala. Disempurnakan dengan pahala-pahala puasa-puasa sunnah tersebut. Nah, ini persiapan yang sangat baik sekali. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu, karena Ramadan datangnya 1 tahun sekali. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita kembali mengingatnya, mengmurojaahnya. Maka alangkah baiknya ya sebulan 2 bulan menjelang datangnya Ramadan,
Ya, semua kajian-kajian itu membahas seputar fikih Ramadan. Ini akan sangat baik sekali ya sebagai bentuk persiapan. Karena orang yang punya persiapan ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu akan berbeda. Ya, ilmu ini akan menjadikan segala sesuatu memiliki kualitas. Kalau bahasanya para ulama, al-ilmu wasilah ila kulli fadilah. Ilmu itu merupakan wasilah untuk semua fadilah. Semua keistimewaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, maka wasilahnya adalah ilmu. Dengan ilmu ini, seorang hamba akan benar-benar mendapatkan berbagai macam keistimewaan. Ya, kalau urusan dunia saja bisa kita bedakan. Mana urusan dunia yang pakai dasar ilmu dengan yang tidak pakai dasar ilmu. Mana yang asal-asalan, mana yang profesional. Itu dalam urusan dunia. Maka lebih-lebih lagi dalam kualitas ibadah. Orang yang puasanya pakai ilmu tentu berbeda dengan orang yang puasanya dengan keawaman yang ada pada dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk persiapan maknawiyah ya adalah banyak-banyak berdoa. Kita sering ya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu mustajab berdoa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap hari peluangnya ada, maka manfaatkan. Ya, sertakan, jangan dilupakan. Ya, di dalam rentetan doa-doa kita, sertakan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia di atas keistiqomahan sehingga kita bisa kembali mendapatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan berazamlah Ramadan yang akan kita hadapi ini, para jamaah yang dirahmati Allah, lebih baik ya daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Ini yang harus kita agendakan, ini yang harus kita rencanakan. Dan kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita semua ke bulan Ramadan, menjadikan Ramadan di tahun ini lebih berkualitas dibandingkan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini beberapa persiapan maknawiyah yang semestinya kita upayakan sebagai ajang persiapan kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Nanti di sana ada persiapan-persiapan yang sifatnya lahiriah, ya, yang juga pada dasarnya tidak kalah pentingnya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, persiapan-persiapan lahiriah ini insya Allah tidak terlalu susah, gitu ya. Di antaranya yang diingatkan oleh para ulama, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau mengingatkan kaum muslimin bahwa di antara persiapan menyambut Ramadan, membeli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita selama bulan Ramadan dan kebutuhan untuk hari raya Idul Fitri. Sehingga ya ketika Ramadan tiba, kita tidak sibuk lagi berkeliling ke sana kemari, ya berjibaku kemudian belanja di pasar-pasar, di pusat-pusat perbelanjaan yang akhirnya menghabiskan waktu-waktu yang istimewa di bulan Ramadan. Coba perhatikan para jemaah. Di bulan Ramadan ya semua perdagangan biasanya akan meningkat, kan begitu ya. Semua pedagang biasanya berlomba-lomba untuk kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang besar, termasuk mereka membuat daya tarik bagi manusia dengan memberikan diskon-diskon besar, begitu kan? Nah, diskon itu biasanya kapan munculnya? Tidak pernah belanja, Pak? Alhamdulillah. Ini itikaf semua ya di Masjid Nurul Haq. Itu diskon-diskon itu, ini kata orang yang pengalaman. Itu
itu munculnya justru di 10 terakhir Ramadan, mepet-mepet Idul Fitri. Makanya ya jangan kaget kalau kemudian masjid-masjid mengalami kemajuan ya, di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena orang sibuk tawaf, keliling-keliling, satu mall ke mall berikutnya, satu pasar ke pasar berikutnya. Dia survei harga semua. Mana yang banding harga itu yang dia beli. Kan begitu. Akhirnya habis. Waktunya habis. Nah, kenapa nggak dibeli dari sekarang? Ya apalagi mohon maaf para jamaah, mungkin sebagian kita di sini ada yang penghasilan itu bukan sesuatu yang masalah. Oh, sebulan gajinya puluhan juta misalkan. Nah, kenapa nggak dipersiapkan dari sekarang? Kalau mau jahit baju dari sekarang. Ya, pengen punya baju baru nanti di Idul Fitri. Kalau mau beli yang sudah jadi, persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Persiapkan dari sekarang. Disimpan baik-baik di lemari. Sehingga para jamaah nanti datang Ramadan kita nggak sibuk-sibuk lagi. Ini lagi-lagi kembali kepada persiapan. Dengan persiapan itu kita punya kesiapan. Kenapa kalau pengen baju baru nanti di Idul Fitri, kita harus belinya di bulan Ramadan. Sampai kemudian puasa kita rusak, begitu ya. Apalagi belinya siang hari, Bapak masuk mall banyak yang bening-bening di situ. Ya kaca, begitu ya. Yang bening-bening, yang mungkin lebih menarik dari istri Bapak. Rusak nggak puasanya, nggak dilihat-kelihatan, gitu ya. Rusak puasa kita pada keliling mall. Gitu. Belum lagi ya namanya di pasar para jamaah segala sesuatu ada. Kita beli kebutuhan takjil, misalkan pengen bikin kolak, pengen bikin ini dan bikin itu. Masuk ke pasar tradisional, kadang ada di pagi hari ibu-ibu masih pakai dasternya bolong di sana sini, begitu ya. Belum mandi sudah pergi ke pasar, dilihat sama kita, rusak puasa kita, rusak para jamaah. Kalau belinya di malam hari juga rusak waktu malam kita. Padahal para jamaah ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan itu adanya malam hari. Malam itu kan dari maghrib sampai subuh. Kalau kemudian kita sibuk belanja keliling-keliling di malam hari, berarti kita mengabaikan, menyia-nyiakan waktu malam. Ya bahkan para ulama menjelaskan tadarus Quran di malam Ramadan itu lebih istimewa ketimbang tadarus di siang hari. Nah kalau kemudian belanjanya malam, berarti kita menyia-nyiakan waktu-waktu istimewa. Maka kenapa tidak beli dari sekarang? Bapak-bapak di sini yang mungkin bekalnya banyak, pengen punya baju baru untuk keluarga, mau yang setelan seragam, pengen jahit, ya dari sekarang. Tidak usah nunggu Ramadan. Kalau memang bekalnya ada, duitnya ada, supaya apa? Ramadan kita tidak rusak, Ramadan kita tidak sia-sia. Ini persiapan-persiapan yang sifatnya lahiriah. Termasuk para jamaah bagi para DKM masjid, mulai persiapan dari sekarang. Kalau misalkan masjid ada yang mesti dibenahi dari sekarang, jangan menunggu pas Ramadan kemudian ada rehab. Nah ini berat, gitu ya. Pas jamaah membludak misalkan, kemudian juga cari tukangnya, kita jadinya dilema, begitu ya. Kalau orang kerja tukang di bulan Ramadan kadang tukangnya tidak puasa. Nah sekarang mulai apa yang bisa dibenahi, dicek, gitu ya. Toiletnya gimana, WC-nya seperti apa, lampu-lampu, ya, kemudian speaker nanti untuk kebutuhan taraweh, karpet mungkin harus di laundry. Apapun itu yang mesti dibenahi sebagai fasilitas bagi kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kenyamanan beribadah, mulai dari sekarang dicicil. Ya, sehingga datang Ramadan, masjid itu benar-benar sudah siap yang menerima tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan rukuk sujud beribadah di masjid kita ini. Mereka nyaman, mereka khusyuk ibadah di masjid kita, maka DKM punya pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka menjadi ya wasilah untuk orang mendapatkan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir
Ya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga stamina. Ya. Urusan sehat ini tentu urusan yang kompleks. Ada orang fisiknya Masya Allah ideal, tapi dia tidak sehat pikirannya, akhirnya sakit-sakit. Jadi urusan sehat ini juga kembali lagi ke urusan hati. Ya, bagaimana kita membahagiakan hati? Insya Allah hati yang lapang, hati yang bahagia, hati yang tumaknina, insya Allah akan membawa kepada jasad yang sehat. Ya, kita sering melihat para ulama, para jemaah, mereka itu sebetulnya fisiknya ringkuh, fisiknya sakit, tapi karena hati mereka yang sangat sehat dan kuat, maka sakitnya itu jadi tidak terasa. Ada seorang syekh para jamaah patah tangannya tetap ngisi pengajian. Orang tidak tahu ya tangannya itu patah, murid-muridnya nggak ada yang tahu. Ya. Tapi terus mengisi pengajian, ya. Terus dia mengajari santri-santri. Ada yang mungkin mengidap penyakit sudah lama, tapi ketika santrinya melihat bagaimana semangatnya syekh ini, sampai kemudian tidak ada yang tahu bahwa syekhnya itu punya penyakit yang berat. Sampai kemudian membawa kepada kematiannya. Ini kenapa bisa seperti itu? Mereka punya jiwa yang sehat, ya, sehingga fisiknya jadi ikut sehat, sakitnya itu jadi gak terasa. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ya, itu pun yang dikatakan oleh para dokter kita kan begitu. Kalau kita periksa ke dokter, selain yang mendiagnosa, memberikan resep obat, ya seringkali itu dokter itu ngasih nasihat. Pak, jangan banyak pikiran ya, jangan suka stres. Nah, itu kan artinya kaitannya dengan hati. Fisik yang sehat, kalau pikiran kita nggak sehat, ya hati kita hati yang nggak sehat, itu biasanya fisik sehat jadi nggak manfaat, malah jadi ikut-ikutan sakit. Tapi beda orang yang hatinya sangat sehat, maka para jamaah dirahmati Allah, insya Allah fisiknya juga kuat. Orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, coba cek kesehatan fisik. Rata-rata Pak, Masya Allah, mereka itu orang-orang yang ideal fisik. Ya, tubuhnya itu berkotak-kotak begitu. Masya Allah, para jamaah, badannya ideal. Jadi kenapa nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Karena hatinya yang sakit. Hatinya yang sakit. Sehingga sehat jasad tidak manfaat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini saja bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua untuk sama-sama ya mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita bisa persiapkan mulai dari sekarang, maka persiapkanlah. Semoga dengan itu harapan besar kita Ramadan tahun ini insya Allah lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya, di masa-masa fitnah seperti ini, di akhir zaman, terlebih negeri ini sedang hiruk-pikuk perpolitikan, maka kita tidak usah terhanyut begitu mendalam, karena itu akan menghabiskan usia kita. Kadang orang debat kusir di warung kopi, gitu, sampai kelahi, ya gara-gara berbeda pilihan, kan begitu ya. Banyak orang di masa ini menjadikan dosa namimah ya sebagai profesi yang sangat keren, gitu ya. Jadi buzzer, waliyadzubillah, ya dibayar dengan bayaran tinggi ya untuk melakukan sebuah dosa yang sangat besar, yang kerusakannya sangat-sangat besar, melebihi kerusakan ghibah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di masa-masa hiruk-pikuk seperti ini, ya hendaknya kita sibukkan diri kita dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kama takunun yuwalla alaikum. Begitu kan nasihatnya para ulama. Bagaimana kondisi kalian, maka itulah cerminan pemimpin yang akan Allah berikan kepada kalian. Jadi sebetulnya mudah. Kalau kita ingin mendambakan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, itu mulainya dari diri kita sendiri dulu. Ya, mulainya dari diri kita sendiri dulu. Karena ketakwaan ya seorang individu tidak hanya manfaat maslahat untuk dirinya saja, tapi manfaat dan maslahat untuk bangsa dan negaranya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ketakwaan kita masing-masing ini para jamaah akan manfaat untuk bangsa dan negara kita ini. Jadi mulainya dari diri kita. Maka jangan bermimpi punya pemimpin yang adil, bijaksana. Kalau kita sebagai pedagang suka nipu pelanggan. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengayomi istri kita, tidak mau mendidik anak-anak kita, bagaimana mau mendapatkan pemimpin yang adil? Kita sebagai atasan sering zalim kepada bawah. Ya. Kita juga ternyata tukang korupsi. Hayo saja menuntut para pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang tanpa aib, tanpa celah. Tapi diri kita nggak pernah mau berubah. Bagaimana kita mau mendapatkan pemimpin yang adil? Karena sebagaimana kondisi kalian, itulah cerminan pemimpin yang akan Allah berikan kepada kalian. Jadi mulainya dari diri kita masing-masing. Bertakwa kepada Allah, berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka dengan itu kita punya harapan semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Barakallahu fiik. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.